Tiba-tiba seorang bocah jatuh ke dalam susu. Ia akan dijadikan sarapan oleh orang lain. Saat si ayah menyendok susunya, anaknya menjerit dengan kencang, tapi tidak terdengar oleh ayahnya. Saat akan dimakan, anjingnya menggigit kaki si ayah. Si ayah baru menyadari anaknya. Ia menggunakan kaca pembesar untuk melihat anaknya. Rupanya si ayah adalah seorang ilmuwan gila. Ia membuat mesin yang dapat memperbesar dan memperkecil objek, tetapi ia selalu gagal. Saat pertemuan akademik, dia dengan berani mengemukakan idenya sendiri. Tapi tidak ada yang mempercayainya. Di saat bersamaan, seorang anak memecahkan kaca dengan bola bisbol. Bola itu tidak sengaja menyalakan mesin. Beberapa anak naik ke atas untuk memeriksa situasinya. Tapi mereka malah menyusut. Segala sesuatu di ruangan itu seperti raksasa. Di mata mereka, sebuah paku kelihatan seperti kawat. Lalat yang mati seperti monster. Bahkan suara anjing menyakitkan telinga mereka. Saat si ayah datang ke laboratorium, anak-anak berteriak minta tolong, tapi karena mereka mengecil, si ayah tidak mendengarnya. Saat ini, si ayah mengambil sapu untuk membersihkan lantai. Anak-anak berlari bersembunyi. Kakak. Si ayah mengumpulkan sampahnya dan memasukkannya ke dalam plastik sampah. Kemudian ia membuangnya ke tempat sampah. Anak-anak menggunakan pecahan kaca untuk membuka kantong sampah. Tetapi dunia luar membuat mereka tercengang. Halaman rumput seperti hutan lebat. Mereka pelan-pelan turun ke bawah. Petualangan yang mendebarkan pun dimulai. Baru saja berjalan, muncul seekor monster di atas. Mereka cepat-cepat bersembunyi di bawah jamur. Setelah dilihat, hanyalah seekor kupu-kupu. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Saat ingin melewati genangan air, sebuah mayat serangga membuat mereka takut. Seorang bocah teringat dengan anjingnya. Mungkin anjing itu dapat membawa mereka pulang. Mereka akhirnya memanjat bunga agar mendapatkan perhatian si anjing. Baru setengah jalan, sang bunga mulai bergoyang. Anak laki-laki jatuh ke bunga lain. Si anak dalam bahaya. Seekor lebah datang dan membawa si bocah. Kakaknya melompat ke atas lebah demi menolong adiknya. Mereka berpegangan pada punggung. Lebah-lebah tersebut terbang dengan kecepatan tinggi. Mereka berkeliling di sekitar halaman. Mereka menjerit dengan keras. Saat terbang di depan ayahnya, sang ayah tidak dapat mendengarnya dan mengambil tongkat untuk memukul si lebah. Untungnya mereka jatuh dengan selamat. Di saat itu, sang ayah menyadari sofa yang mengecil. Ia menyadari bahwa penemuannya berhasil. Dia berpikir bahwa anak-anaknya mungkin telah menyusut. Dia mencari ke dalam plastik sampah dan menemukan kantong plastik yang sobek. Dia mencari di halaman, tapi takut menginjak anak-anaknya. Dia berjalan di atas tongkat dan menggunakan kaca pembesar. Tidak sengaja menarik selang air. Air pun mengalir. Saat keran air tersangkut, tetesan air yang disemprotkan mendarat di tanah seperti meriam. Anak-anak terkejut melihatnya. Ayahnya dengan cepat mematikan keran air. Beberapa saat kemudian, anak-anak kelihatan capek. Mereka terus berjalan ke depan. Tiba-tiba sebuah oreo muncul di depan mereka. Mereka berlari dengan cepat dan langsung memakannya. Mereka makan oreo dengan nikmat. Di saat menikmati oreo itu, seekor semut tiba-tiba datang setelah dia mati. Semut itu masih muda. Mereka masih ingin makan oreo itu. Mereka akhirnya bertarung dengan semut itu. Tetapi mereka bukan lawan si semut. Di saat genting, gadis itu menggunakan oreo untuk menarik perhatian semut-semut itu. Akhirnya berhasil dijinakkan dan digunakan sebagai tunggangan. Setelah berjalan beberapa saat, anak-anak berteman dengan si semut. Saat malam tiba, mereka beristirahat di Lego Balok. Bahaya tiba-tiba menghampiri mereka. Kalajengking datang menyerang. Di saat bocah itu akan dimakan, si semut datang menolong, menggigit kaki belakang Kalajengking. Bocah itu tetap hidup. Tetapi semut itu bukanlah lawan Kalajengking. Kalajengking dengan mudah menancapkan racunnya. Dengan bantuan anak-anak, Kalajengking pun kabur. Tetapi semut yang terluka juga kehilangan nyawanya. Anak-anak sangat sedih. Tetapi mereka harus tetap maju. Saat ibu mereka pulang, sang ayah memberitahukan situasi anak-anak itu. Pasangan itu akhirnya mencari anak mereka di halaman.
Para tetangga menganggap perilaku mereka aneh dan membuang puntung rokok ke halaman. Terjadi percikan api. Melihat puntung rokok, anak-anak mempunyai ide untuk membuat obor dan terus berjalan. Hari kedua tiba-tiba, tanah bergoyang dan angin kencang melanda. Ada yang memakai mesin pemotong rumput. Anak-anak berlarian dan bersembunyi di dalam tanah. Orang tua mereka yang tahu bahwa ada yang memakai mesin pemotong rumput segera menyuruhnya untuk berhenti. Anak-anak terjatuh di atas rumput. Mereka jatuh dekat orang tua mereka. Mereka semua menjerit, tapi tidak terdengar oleh orang tuanya. Mereka masuk ke dalam rumah. Di saat mereka putus asa, tiba-tiba muncul anjing peliharaan. Anak-anak dengan cepat memegang anjing, dan anjing itu masuk ke dalam rumah. Sang ayah sedang sarapan. Si bocah tidak sengaja jatuh ke dalam susu. Ia berenang di dalam susu, tapi sang ayah tidak menyadarinya. Ia mengambil serealnya, dan anak-anak lain menjerit. Si ayah sama sekali tidak mendengarnya. Saat akan memakan makanannya, sang anjing menggigit kaki si ayah. Si ayah baru menyadari. Ia menggunakan kaca pembesar dan melihat anaknya. Dia melihat ke sebelah dan menyadari anak-anaknya. Sang ayah segera menggunakan mesinnya untuk mengembalikan mereka. Mereka merayakannya dengan makan makanan besar. Apa yang ingin Anda lakukan dengan mesin ini?